Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qodiron dari kelas Teknik Informatika A22. Di sini saya akan menjelaskan tugas jaringan komputer interior gateway protocol, di mana saya akan menjelaskan routing information protocol. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi interior gateway protocol atau bisa disingkat IGP. IGP adalah jenis protokol routing yang digunakan untuk menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system atau AS atau jaringan internal. Tujuan utama IGP yaitu ada dua. Satu, menentukan jalur terbaik, yaitu bagi paket data agar bisa mencapai tujuan dalam satu jaringan administratif atau misalnya dalam perusahaan, kampus atau ISP tunggal. Dua, memastikan efisiensi dan keandalan dalam pengiriman data di dalam jaringan lokal atau internal. Ciri-ciri IGP yaitu digunakan hanya dalam satu AS. Dua, tidak dirancang untuk routing antar AS atau itu peran IGP seperti BGP. Tiga, cepat dan efisien untuk jaringan internal. Empat, konvergensi cepat atau tergantung protokolnya. Dan lima, dapat diskalakan untuk jaringan besar dengan banyak router. Jenis-jenis IGP yaitu ada tiga. Satu, distansi vektor protokol, yaitu mengukur jarak atau hop count untuk menentukan rute terbaik. Contohnya RIP. Yang kedua, link state protokol, yaitu menggambarkan seluruh topologi jaringan dan menghitung jalur tercepat menggunakan algoritma seperti Dijkstra, contohnya OSP, Open Source Path First, atau IS, Intermediate System to Intermediate System. 3. Hybrid Protocol atau campuran distansi vektor dan link state, contohnya EIGRP dan dikembangkan oleh Cisco. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Routing Information Protocol atau RIP. Routing Information Protocol atau RIP adalah salah satu jenis protokol routing dinamis yang digunakan untuk mengatur dan menentukan rute terbaik bagi paket data dalam jaringan komputer. RIP bekerja dengan menggunakan algoritma distansi vektor, di mana setiap router bertukar informasi routing dengan router tetangganya secara berkala. Rute terbaik ditentukan berdasarkan jumlah hop atau lompatan menuju tujuan dengan batas maksimum 15 hop, lebih dari itu dianggap tidak dapat dijangkau. Fungsi Routing Information Protocol atau RIP. 1. Menentukan rute terbaik untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan berdasarkan jumlah hop terpendek. 2. Memelihara tabel routing di setiap router dengan memperbarui informasi rute secara berkala. 3. Menyebarkan informasi routing ke router tetangga untuk memastikan semua router memiliki informasi jaringan yang konsisten. 4. Mengelola perubahan jaringan, seperti ketika ada jalur yang putus dengan memperbarui rute secara otomatis. Membantu komunikasi antar jaringan lokal atau LAN dalam satu sistem otonom menggunakan protokol yang sederhana dan mudah dikonfigurasi. Kelebihan Routing Information Protocol atau RIP. 1. Mudah dikonfigurasi dan dipahami. RIP sangat sederhana sehingga cocok untuk jaringan kecil. Administrator jaringan tidak perlu pengetahuan mendalam untuk mengimplementasikannya. 2. Kompatibilitas luas.
RIP merupakan salah satu protokol rutin tertua dan telah digunakan didukung oleh hampir semua perangkat jaringan, termasuk router dari berbagai vendor. 3. Protokol standar atau RIP adalah protokol open standar, artinya dapat digunakan dalam lingkungan multi vendor tanpa masalah interoperabilitas. 4. Otomatisasi dalam pertukaran routing. Router secara otomatis bertukar informasi routing secara berkala, sehingga perubahan jaringan bisa diketahui oleh semua router yang menggunakan RIP. 5. Penggunaan bandwidth rendah. RIP hanya mengirimkan sebagian kecil data atau routing table setiap 30 detik dan biasanya tidak membebani jaringan secara signifikan. 6. Routing loop protection atau RIP memiliki mekanisme dasar untuk menghindari routing loop seperti slip horizon, route positioning, dan cooldown timer. Kekurangan routing information protokol. 1. Skalabilitas terbatas, maksimal 15 hop. RIP hanya dapat digunakan di jaringan kecil karena tidak bisa menjangkau rute yang lebih dari 15 hop. Rute dengan 15 hop dianggap tidak dapat dijangkau. 2. Konvergensi lambat. Setelah terjadi perubahan jaringan, RIP membutuhkan waktu cukup lama untuk memperbarui semua router, yang bisa menyebabkan data dikirim melalui jalur yang salah untuk sementara waktu. 3. Tidak efisien dalam pemilihan rute. RIP hanya menggunakan jumlah hop sebagai metrik tanpa mempertimbangkan kualitas jalur seperti bandwidth atau kecepatan, sehingga rute terpendek belum tentu rute terbaik. Cara kerja routing information protocol atau RIP. 1. Pertukaran informasi routing. Pertukaran informasi routing adalah proses di mana router saling mengirim dan menerima informasi tentang jaringan yang mereka ketahui agar dapat membangun atau memperbarui tabel routing masing-masing. 2. Penghitungan hop code. Pertukaran informasi routing adalah proses di mana router saling mengirim dan menerima informasi tentang jaringan yang mereka ketahui agar dapat membangun atau memperbarui tabel routing masing-masing. 3. Update routing. Update routing adalah proses memperbarui tabel routing pada router berdasarkan informasi terbaru yang diterima dari router tetangga atau dari perubahan kondisi jaringan. Loop prevention. Loop prevention atau pencegah loop adalah mekanisme yang digunakan dalam protokol routing untuk menghindari terjadinya routing loop, yaitu kondisi di mana paket data terus berputar di antara router tanpa pernah mencapai tujuan akhirnya. 5. Trigger update. Trigger update adalah mekanisme dalam protokol routing di mana router langsung mengirim pembaruan informasi routing secara instan setelah terjadi perubahan jaringan tanpa menunggu jadwal update berkala. Kesimpulan, routing information protocol atau RIP adalah salah satu protokol routing tertua dan paling sederhana yang termasuk dalam kategori interior gateway protocol atau bisa disingkat IGP. RIP menggunakan metode distensi vektor, di mana router terbaik ditentukan berdasarkan jumlah hop atau lompatan antar router dengan maksimum 15 hop. Protokol ini bekerja dengan menyebarkan tabel routing ke semua router tetangga secara berkala setiap 30 detik, yang membuatnya mudah diimplementasikan namun kurang efisien pada jaringan besar atau kompleks. Meskipun RIP mudah dikonfigurasi dan cocok untuk jaringan kecil, ia memiliki beberapa keterbatasan seperti konvergensi lambat, batasan jumlah hop, dan kurangnya skalabilitas. Hingga saat ini sering diganti oleh protokol IGP yang lebih canggih seperti OSPF atau EIGRP dalam jaringan modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.